Selamat pagi, saudaraku. Pada kenyataannya, kalau kita lihat dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin masuk di dalam krisisnya, dan keadaan semakin gelap, saudaraku. Jadi, dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang sudah tidak menjanjikan untuk bisa dihuni sebetulnya. Dunia semakin mendukakan hati Allah. Dan moral manusia secara umum mengalami kemerosotan yang sangat anjlok dan parah, saudaraku. Kondisi dunia seperti ini pasti juga mempengaruhi kehidupan moral banyak orang Kristen. Sehingga mereka ikut juga terhanyut di dalam dosa. Maka tidak heran kalau banyak orang Kristen semakin merasa tidak mungkin bisa mencapai kesucian di dalam hidup mereka, seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang berpikir, pribadi Kristiani yang berpikir begini, kesucian itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan itu bukan saya. Banyak orang Kristen berkata begitu. Yang memiliki kesucian hidup itu seperti rohaniawan, pendeta, dan semuanya itu. Tetapi aku enggak. Mereka berpikir bahwa ada kawasan-kawasan tertentu yang berbeda, rohaniawan dengan bukan rohaniawan. Maka harus diingat bahwa Tuhan Yesus tidak memerintahkan orang percaya untuk meninggalkan dunia supaya bisa hidup suci. Justru Tuhan mengutus orang percaya untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak menyuruh kita melarikan diri dari keramaian hidup. Supaya aku bisa hidup suci, aku jauh dari hiruk pikuk kehidupan. Bukan, saudaraku. Bukan. Kesucian atau dosa itu terletak pada individu manusianya. Yang harus mengalami dan menjalani kesucian itu adalah manusianya. Tidak masalah apakah manusia di dunia di sekitarnya jahat atau tidak. Tapi kesucian itu harus diperjuangkan dimanapun kita berada. Karena seseorang tidak akan dapat memiliki kesucian tanpa perjuangan. Kita belajar dari seorang Rasul Paulus, saudaraku. Walaupun Rasul Paulus punya banyak kekurangan, tetapi dia punya tekad kuat. Maka mari kita bertekad apapun yang terjadi, biar kita dipandang ini dan itu oleh orang lain terserah. Tapi kita mau akhiri sisa hidup kita ini dengan kesucian hidup. Seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Dalam hidup ini memang tidak mudah ya saudaraku, karena ada banyak tantangannya. Ada banyak kesulitannya. Apalagi mau hidup kudus, tidak gampang. Kesulitannya banyak, tantangannya banyak. Tetapi itu jangan menyurutkan tekad untuk kita hidup suci. Sebab hidup suci itu adalah sebuah kemutlakan yang harus diemban oleh manusia. Apalagi pengikut Kristus. Karena itu sebuah kemutlakan, saudaraku. Jadi kalau kesucian hidup bukan hal yang mutlak pada hidup seseorang, lihat deh, hidupnya pasti sembrono. Ya, beda orang yang meletakkan, menyadari bahwa dirinya harus hidup melakukan kehendak Bapa. Salah satunya apa? Hidup dalam kesucian. Maka hidupnya pasti beda. Oh, apakah nggak mungkin jatuh, Pastor? Oh, kemungkinan besar jatuh masih. Tetapi dia segera kembali. Dan lama-kelamaan dia akan mahir di dalam bagaimana aku harus hidup suci. Dia akan mengetahui titik-titik lemah hidupnya. Jadi sekali lagi saudaraku, kesucian hidup itu bukan sesuatu yang gratis. Juga bukan sebagai karunia. Tetapi kesucian hidup itu adalah perjuangan. Ada dua tugas akhir yang harus kita selesaikan dan tidak boleh ditunda dalam hidup kita. Sebelum kita menutup mata, yang pertama saudaraku, kita harus melepaskan semua ikatan-ikatan dengan dunia ini.
Dan yang kedua adalah kita harus benar-benar memeriksa diri. Kalau masih ada dosa yang kita lakukan. Di sisa akhir hidup kita, mari kita fokus akan kedua tugas akhir kita ini. Kita mau selesaikan secepat mungkin dan semaksimal mungkin. Karena kalau kita menunda, kita sedang memberontak kepada Tuhan. Karena penundaan artinya memberontak. Karena penundaan itu bisa mengakibatkan kita tidak punya kesempatan lagi atau kita tidak mampu lagi untuk melepaskan kodrat dosa dalam jiwa kita ini. Dan kuasa jahat pasti mencoba menahan kita untuk menunda menyelesaikan kedua tugas itu. Pasti kuasa gelap selalu membisikkan, masih ada besok kok. Udah, gak usah buru-buru. Tapi kalau kita menghayati bahwa dunia memang bukan tempat kita untuk menikmati kebahagiaan, kita akan mengerti bahwa kebahagiaan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan kita mempercayai bahwa kehidupan yang sesungguhnya yang Allah sediakan nanti di langit baru bumi baru, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka kalau kita sudah tahu itu, kita pasti akan berjuang untuk hidup tepat di mata Allah. Kita berjuang melayani hati Tuhan. Kita berjaga-jaga dengan hati-hati dengan kehidupan ini. Saudaraku, Tuhan pasti tahu siapa yang benar-benar memindahkan hati ke dalam kerajaan surga dan yang belum. Kita harus memindahkan hati di surga. Artinya kita tidak boleh terikat oleh apapun sehingga kita merasa keberatan atau kehilangan sesuatu tersebut. Inilah yang mestinya benar-benar kita pahami dan juga benar-benar kita mengambil keputusan untuk itu. Memindahkan hati kita ke surga. Jadi hidup di bumi ini bukan satu-satunya kesempatan menikmati kebahagiaan. Justru di bumi ini tidak ada kebahagiaan yang benar. Karenanya kita harus berjuang. Langkah pertama adalah melepaskan semua keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka jangan ingini apapun yang membuat kita bahagia. Satu yang kita ingini yaitu sesuatu yang berdaya guna untuk pelayanan. Setuju saudaraku? Karena hidup ini adalah pilihan. Mengerti dan menerima bahwa hidup ini adalah pilihan bukanlah berarti kita pasti memilih apa yang benar. Salah satu pilihan kita dan mungkin harus dikatakan sebagai satu-satunya pilihan kita adalah Tuhan. Dan itu jelas, saudaraku. Tetapi bagaimana kita menerapkan sebuah kehidupan yang memilih Tuhan? Lah itu menjadi pertanyaan. Kita disebut memilih Tuhan adalah kalau kita memilih jalan Tuhan. Untuk itu tidak kita harus menyangkal diri, mengkhianati diri. Kita harus berani kejam terhadap diri kita sendiri. Kita harus berani mengkhianati diri kita sendiri. Karena menyangkal diri atau mengkhianati diri artinya bersedia untuk tidak menuruti keinginan diri sendiri. Tepatnya, aku mau membuang semua naluri kemanusiaanku yang sudah rusak karena dosa. Dan aku mau mengikuti naluri rohani, naluri ilahi supaya aku bisa menjadi manusia Allah. Salah satu proses kita ketika kita mengkhianati diri sendiri adalah kita bersedia untuk tidak mengingini apa yang kita ingini. Dan bersedia mengingini apa yang tidak kita ingini. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi sebelum kita jadi tua dan tidak bisa diubah lagi, kita jadi bebal, keras kepala, tegar tengkuk, maka jauh-jauh hari kita harus mau ditegur. Kita harus mau diingatkan dan mau berubah. Maka jangan menarik hari kemarin pada hari ini. Dan jangan menarik hari esok untuk hari ini. Kita fokus langit baru, bumi baru. Dan sementara kita hidup, kita membenahi diri untuk benar-benar berkeadaan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Terserah deh orang mau ngomong apa saudaraku sama kita. Sok suci lah, inilah, aneh lah, ini. Udah, kita harus berani hidup tidak wajar. Amin. Jadi mari kita mencari Tuhan terus. Jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti mencari Tuhan. Renungkan ini saudaraku. Kiranya kita semua benar-benar hidup
berani menerobos batas bahwa aku mau hidup dalam kesucian. Karena aku tahu kesucian hidup ini adalah satu-satunya yang bisa menerobos hidupku semakin mendekat kepada Tuhan. Selamat pagi ya saudaraku ya. Tuhan memberkati.